Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekaman ini dibuat untuk menyambut proyek penerbitan buku bersama Suara Sastra dan saya mengawal penulisan esai. Mari kita sedikit menyegarkan ingatan kita tentang esai dan bagaimana nanti mengimplementasikannya dalam suatu tulisan, terutama yang akan diterbitkan menjadi sebuah buku. Secara umum kita masih ingat bentuk tulisan itu ada dua, satu puisi, dua prosa. Dan kita tahu esai masuk variasi prosa, bentuk tulisan yang masuk kategori prosa. Lalu apa yang membedakan esai dengan bentuk prosa lainnya? Ya, bentuk prosa itu ada banyak, bisa cerpen masuk di situ, novel tentu, terus berita itu juga masuk di situ. Nah, lalu apa yang membedakannya dengan esai? Jadi esai itu kalau kita merujuk pada KBBI itu memang adalah bentuk tulisan yang memberikan ruang subjektivitas. Lalu apa yang disebut ruang subjektivitas? Jadi sederhananya begini ya, ini penjelasan yang sederhana saja. Ketika kita melihat sesuatu atau berkunjung ke suatu tempat atau mengamati suatu peristiwa, kita tentu ingin berspekulasi, kita tentu ingin memberikan pendapat, masukan, ataupun sekedar menyampaikan kesan yang kita rasakan. Nah, itu sudah subjektif. Jadi kalau kita pergi ke suatu kota, kita punya kesan terhadap kota tersebut, itu sudah subjektif. Sebab orang lain bisa jadi berbeda kesannya dengan kita. Karena kesan itu dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak umum. Artinya kesan itu sangat subjektif. Bisa jadi kita berkunjung ke suatu tempat itu kita merasa antusias dan sebagainya, tapi belum tentu orang lain kan gitu. Seperti kita di sini di Blitar, ketika kita berkunjung ke perpustakaan Bung Karno atau ke makam Bung Karno, ya mungkin kita biasa-biasa saja karena kita terlalu sering ke sana dan itu bukan hal yang cukup baru bagi kita. Tapi bagi orang dari luar kota tentu itu sangat antusias, sangat mungkin punya kesan yang luar biasa, excited barangkali gitu, dan itu juga tidak ada salahnya karena kesan itu masing-masing berbeda. Seperti halnya ketika kita pergi ke Jogja, mungkin bagi kita itu adalah tempat yang cukup menyenangkan dan kita ingin menghabiskan liburan di sana. Tetapi bagi orang Jogja mungkin mereka tidak akan kepikiran untuk berlibur di kotanya sendiri. Mereka akan memilih daerah-daerah lain yang memang jarang sekali mereka kunjungi gitu. Nah, kesan inilah yang kemudian disebut aspek subjektif. Nah, lalu bagaimana nanti kita mengimplementasikan esai Blitar? Di samping proyek esai ini kan ada juga proyek puisi, ada cerpen dan juga ada artikel sejarah. Nah, saya mungkin kita agak membedakan antara esai dengan artikel sejarah. Jadi artikel sejarah itu sebenarnya lebih pada mengulas fakta dan peristiwa yang itu berbasis data, yang itu tentu perlu validasi informasi, data dan sebagainya yang kemudian menjadi artikel sejarah. Tapi kalau esai itu kita bisa menciptakan opini kita, persepsi kita, spekulasi kita terhadap apa yang kita tulis, objek apa yang kita tulis. Berkaitan dengan Blitar tentu banyak sekali yang bisa kita angkat ya. Bisa jadi sejarahnya. Jadi sejarah Blitar, kenapa nama Blitar itu ada banyak sekali maknanya, misalnya ada Balinya Tartar, lalu ada akronim baru yang baru-baru ini terkenal seperti Bumilaya Ikatan Adiraja, lalu mungkin ada sejarah lainnya gitu yang bisa kemudian kita ulas dan kemudian kita bisa ikut berpendapat tentang peristiwa atau sejarah tersebut. Itu sah-sah saja. Bisa juga dalam suasana atau tata letak kota atau kebijakan pemerintah atau hal-hal yang berkaitan dengan ya bagian-bagian geografis yang tentu, misalnya ya kita sering ke Kota Batu atau Kota Malang dan menurut kita secara landscape Blitar punya, tapi kenapa Blitar tidak dikelola dengan baik sehingga rata-rata keindahan-keindahan itu tidak terlalu bisa dieksplor gitu kan.
tidak seperti halnya daerah-daerah lain, misalnya di Bandung ada kebun teh yang kemudian sangat terkenal, di Blitar juga ada tapi kemudian kurang dieksplor, dan hal-hal seperti itu bisa kita angkat menjadi sebuah esai. Nah, jadi kalau kita sering melihat opini di koran dan sebagainya, itu sebenarnya itu masuk variasi esai yang disebut dengan esai ilmiah populer. Kenapa disebut ilmiah? Karena berbasis data dan kemudian di situ ada ininya apa, kajian akademisnya dan sebagainya, itu disajikan dengan bahasa atau bentuk esai yang disebut populer tadi. Artinya populer itu adalah bisa dipahami oleh semua orang, jadi tidak terkhusus bagi orang kampus. Jadi yang disebut esai ilmiah populer itu memang basicnya memang ada data, ada hal yang terukur ilmiah gitu, tapi disajikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh banyak orang, makanya disebut ilmiah populer gitu. Tapi tidak hanya opini yang bisa kita angkat menjadi esai, hal-hal yang tidak ilmiah pun bisa kita angkat. Misalnya kesan itu kan ya tidak bisa dibilang ilmiah karena itu sangat subjektif gitu, dan itu sangat dipengaruhi oleh mood, oleh suasana hati, oleh seseorang, yang ya banyak hal lah gitu yang bisa kemudian kita angkat, dan itu juga bagian dari subjektivitas. Yang bisa kita angkat lagi dalam bentuk esai Blitar ya bisa juga kuliner ya. Kuliner saya kira sangat populer, tapi kalau kita angkat kuliner dalam bentuk esai, tentu tidak sekedar kita ya semacam bercerita lagi makan ini makan itu, beli ini beli itu, enggak. Jadi kita bagaimana kemudian mengulas filosofi dari makanan tersebut, dan kenapa kalau bisa bahkan kita bisa menemukan aspek sejarahnya, misalnya seperti gula merah gitu kan, gula merah yang kemudian kita angkat menjadi satu kekayaan lokal yang itu bisa divariasikan dalam makanan-makanan, bisa makanan ringan ataupun makanan pelengkap seperti sambal dan sebagainya, itu kan juga memerlukan gula merah. Dan kenapa gula merah kemudian menjadi sangat terkenal di sini, ternyata ada aspek sejarahnya yang kemudian bisa kita angkat. Jadi tidak sekedar kita pergi ke suatu tempat, kita mencicipi makanan dan kemudian kita review begitu saja, tapi bagaimana esai itu memang memunculkan aspek-aspek yang lebih mendalam ya kalau bisa ya. Meskipun kalau teman-teman hanya menulis kesan ketika menikmati makanan tersebut juga nggak ada salahnya, tapi kalau di sini kita coba untuk lebih mengeksplor lagi karya esai kita. Lalu apalagi ya, ada banyak sebenarnya yang bisa kita angkat menjadi sebuah esai, dan uniknya kalau kita menulis dalam bentuk esai, spekulasi itu bisa terwadahi gitu. Misalnya sejarah yang masih simpang siur gitu ya, masih berdasarkan cerita tutur gitu ya, tentang nama-nama desa. Misalnya di selatan rumah saya itu ada daerah namanya Suruhwadang gitu kan. Itu kemudian ya kita bisa berspekulasi, dan itu tidak ada salahnya. Jadi untuk memantik apa ya isinya, ruang-ruang persepsi yang kemudian nanti bisa dibuktikan oleh data-data sejarah gitu. Jadi kalau esai itu kita tidak apa ya istilahnya itu tidak bertanggung jawab pada validitas sejarah, karena esai itu adalah bagian dari memunculkan unsur subjektivitas, dan subjektivitas itu ada di situ, ada spekulasi, ada opini, ada kesan dan hal-hal yang dialami secara personal gitu kan. Jadi kira-kira itu sebagai pengantar atau menyegarkan ingatan kita ketika teman-teman nanti ingin mengangkat karya dalam bentuk esai, terutama esai tentang Blitar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.